Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atas kenikmatan, keberkahan sehingga kita masih bisa menghirup udara di pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Rasmi Samsudin dengan NIM 21021050028 dari kelas Tekom C 2021, program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama ada pengantar jaringan komputer, yang kedua ada hardware pembentuk jaringan komputer, dan yang ketiga ada IP address. Yang pertama, pengantar jaringan komputer. Network atau jaringan adalah sebuah sistem pengoperasian yang menghubungkan komputer dengan komputer lain atau benda lain yang bisa melakukan koneksi dengan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Di sini ada tujuan dan manfaat membangun jaringan komputer. Yang pertama ada sharing and resource. Sharing resource, kita dapat membagi sumber yang ada dalam arti dapat digunakan secara bersama-sama, seperti program, peralatan, atau perihal lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa harus terpengaruhi oleh lokasi. Yang kedua, ada media komunikasi. Di media komunikasi dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna jaringan, baik itu untuk telekonferensi, instant message, chatting, mengirim surat elektrik atau email, maupun mengirim informasi penting lainnya. Yang ketiga, ada integrasi data. Integrasi data dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna jaringan, baik itu untuk telekonferensi, instant message, chatting, mengirim surat elektrik atau email, maupun mengirim informasi penting lainnya. Yang keempat, ada keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data melalui pengaruh hak akses pengguna dan password, serta teknik pelindung lainnya. Yang kelima, ada web browsing. Untuk mengakses informasi yang ada pada jaringan, contohnya web browsing, hampir setiap orang yang membaca tulisan ini mungkin pernah menggunakan browser web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, dan yang lain-lainnya. Browser web memungkinkan kita untuk melihat informasi yang ada di dalam sebuah web server di suatu tempat di dalam internet. Contoh pada web browsing itu seperti kita mencari materi-materi tentang jaringan komputer pada Chrome. Di situ akan menampilkan sebuah informasi yang di-up oleh orang yang hebat begitu. Jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Client server yaitu jaringan komputer di mana di dalam jaringan tersebut terdapat satu komputer yang dideklarasikan khusus sebagai server. Server tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan server atau layanan yang diberikan ke komputer lainnya. Jadi pada client server itu sama halnya klien, yaitu sebagai otak atau penjual, dan melayani sebuah pembeli atau PC yang lain atau komputer lain gitu. Keuntungan peer-to-peer. Keuntungan yang pertama, murah karena tidak memerlukan server. Kedua, instalasi mudah dilakukan. 3, desentralisasi.
Tidak ada posisi sentral untuk file dan aplikasi. Yang keempat, ada keamanan. Tidak ada keamanan pada jaringan. Gitu. Keuntungan klien server. Yang pertama, ada terpusat. Resor dan keamanan data terkontrol melalui server. Yang kedua, mempunyai skala satu atau semua elemen bisa diganti bergantung pada kebutuhannya. Yang ketiga, ada fleksibel. Teknologi baru dengan mudah didapat dideklarasikan ke dalam semua sistem. Yang keempat, mudah diakses. Server dapat diakses dari jauh melewati multi-platform. Sini ada kerugian klien server. Yang pertama, harganya lebih memerlukan investasi awal yang lumayan besar. Kedua, perawatan jaringan besar akan membutuhkan seseorang atau staf untuk mengefisiensi operasi. Jadi pada klien server kita membutuhkan seseorang atau pengarah untuk merawat server ini gitu. Lanjut, di sini ada contoh gambar MAN, di mana MAN itu bisa menghubungkan antar gedung dari dalam satu kota. Seperti kantor pusat bisa terhubung ke kantor pusat Jakarta, bisa Bandung, Surabaya. Itu bisa dari ini contoh dalam Pulau Jawa. Selanjutnya ada contoh gambar WAN, di mana WAN itu adalah Wide Area Network, di mana jaringan ini yang paling luas dibanding LAN dan MAN. Jadi WAN itu bisa terhubung ke LAN, bisa terhubung ke MAN. Ini bisa mencakup dalam satu negara atau bahkan satu benua dunia pun bisa. Di sini ada jaringan yang lain, yaitu wireless network atau jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh menggunakan satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi, informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal atau wireless LAN atau WLAN dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Jadi wireless ini yaitu jaringan tanpa kabel yang bisa menghubungkan dari satu ke yang lain. Kalau semisal dia jaraknya dekat, dia bisa menggunakan alat pemancar. Kalau semisal jaraknya jauh, dia bisa menggunakan alat satelit begitu. Di sini ada wireless sensor network. Wireless sensor network adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral atau sebuah server untuk dilakukan pengelolaan data. Di sini kita akan masuk ke topik kedua, yaitu hardware pembentuk jaringan. Jadi apa sih itu hardware? Jadi jaringan adalah hubungan antara suatu komponen lainnya dengan menggunakan suatu media penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam suatu kawasan tertentu. Jaringan komputer terdiri dari hardware, software, dan protokol. Di sini kita bisa melihat perbedaan peer-to-peer dengan client server. Yang pertama yaitu pembangunan sistem jaringan mudah, sedangkan client server itu lebih sulit dibanding peer-to-peer. Yang kedua, pembangunan sistem jaringan kurang fleksibel, sedangkan client server yaitu sistem jaringan sangat fleksibel. Yang ketiga, membutuhkan waktu banyak untuk maintenance
karena pengaturan harus dilakukan di setiap komputer. Sedangkan client server itu lebih sedikit karena dikendalikan oleh sebuah staff atau seseorang yang mengelola server. Yang keempat, ada sistem keamanan. Di sistem keamanan peer-to-peer itu sangat rendah karena tergantung dari keamanan sistem operasi masing-masing instansi. Sedangkan di client server itu sangat ketat atau tinggi karena di client server itu dikendalikan oleh staff atau seseorang yang bisa mengakses sistem keamanannya. Yang kelima, ada jumlah ideal komputer atau extension kurang dari 10. Jadi peer-to-peer itu hanya bisa 10 atau kurang dari 10, tapi tidak bisa melebihi dari 10. Sedangkan client server itu tidak terbatasi. Selanjutnya, dapat diterapkan dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Sedangkan client server, yaitu sistem operasi komputer klien, bisa bervariasi. Sedangkan untuk server harus mendukung sistem jaringan. Selanjutnya, tidak memerlukan server. Sedangkan client server itu memerlukan sistem operasi berbasis server. Dan yang terakhir, tidak diperlukan khusus untuk mengelolanya. Sedangkan client server itu diperlukan skill yang mampu mengelola sistem server. Di sini ada contoh gambar peer-to-peer. Di sini kita bisa lihat bahwa peer-to-peer itu bisa saling terhubung. Seperti ini, komputer A bisa terhubung ke komputer B, C maupun D, dan komputer yang lain juga seperti itu. Di sini juga ada contoh client server, di mana ini sebagai pusat atau pusat. Sedangkan ini dia bisa menghubungkan ke klien ini, dan ini. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis jaringan, ada LAN, MAN, dan WAN. Apa sih itu LAN? Jadi LAN itu adalah suatu jaringan yang menggabungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Setiap komputer dengan menggunakan data yang sama mempunyai kecepatan transfer data yang tinggi agar dapat berkomunikasi atau sharing dalam area kerja tertentu. Contohnya di mana? Contohnya ada di kantor, lab, gedung, sekolah atau universitas, restoran, dan lain-lain. Jadi LAN itu adalah local area network yang hanya bisa mencakup dalam satu ruangan. Dia tidak bisa tidak bisa terhubung dari luar, seperti luar kota itu tidak bisa terhubung. Dia hanya bisa terhubung dalam satu ruangan, seperti dari kantor begitu. Di dalam kantor itu terdapat ada lagi dalam kayak contohnya ada dalam satu kelas. Di situ ada beberapa komputer, dia bisa terhubung di situ, saling terhubung dalam ruangan itu, begitu. Di sini ada MAN. Apa sih itu MAN? Jadi MAN itu merupakan sistem jaringan yang mempunyai area kerja antar kota dalam suatu provinsi. Area jaringan MAN lebih besar dibanding area jaringan LAN. Contohnya di mana? Yaitu satu gedung, pabrik, kota, kampus, dan kantor pusat yang masih berada dalam area jangkauannya. Jadi MAN itu wide area network, yaitu bisa mencakup antar kota. Seperti halnya saya bisa menghubungkan ke menara pinisi, itu bisa terhubung melalui MAN. Seperti itu. Lanjut, apa sih itu WAN? WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Misalnya di mana? Misalnya penggunaan jaringan MAN pada jaringan BAN, ABN Umroh, di mana mempunyai anak cabang dengan pusat di Belanda. Jadi WAN itu Wide Area Network yang bisa mencakup atau jaringan yang lebih luas dibanding LAN dan MAN. Jadi WAN itu bisa menghubungkan antara
negara satu dengan negara yang lain menggunakan satelit atau kabel bawah laut atau sarana satelit begitu. Di sini ada contoh gambar LAN. Jadi LAN itu local area network atau dalam jaringan yang bisa mencakup dalam satu ruangan. Contohnya seperti ini. Dia mempunyai pusat di sini dan dia bisa menghubungkan ke PC-PC yang lain dalam satu ruangan. Di sini kita akan membahas topik yang kedua, yaitu hardware pembentuk jaringan komputer. Jadi di sini ada pengertian jaringan, di mana jaringan adalah hubungan antar satu komponen dengan komponen yang lainnya dengan menggunakan suatu media penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam suatu kawasan tertentu. Jaringan komputer terdiri dari software, hardware, dan protokol. Di sini ada hardware pendukung jaringan. Yang pertama ada komputer atau PC. Komputer adalah komponen utama untuk mengakses internet. Semakin tinggi spesifikasinya, maka semakin cepat kinerja akses internet. Di sini kita bisa melihat contoh gambar komputer ya. Yang kedua ada kabel. Kabel itu terdapat beberapa jenis yang sering dipakai pada jaringan LAN, yaitu koaksial kabel, twisted pair, fiber optik kabel, dan kabel telepon. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Di sini kita bisa lihat contoh gambar kabel koaksial, di mana kabel ini mempunyai khusus pelindung logam, dan ini adalah lapisan paling luar, yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini adalah kabel tembaga. Ethernet koaksial kabel. Ethernet koaksial kabel merupakan jenis kabel RG58 yang menggunakan konektor BNC atau Branch Naval Connector. Resistor pada masing-masing ujung kabel berlimitasi 50 ohm dengan kecepatan akses kabel Ethernet adalah 10 Mbps. Jadi kita bisa lihat gambar di sini, di mana ujungnya ini terdapat berlimitasi 50 ohm dan yang kedua ada Ethernet koaksial kabel. Teknik Ethernet koaksial kabel merupakan jenis kabel RG58 yang menggunakan konektor BNC atau Branch Naval Connector. Resistor pada masing-masing kabel ujung berlimitasi 50 ohm dengan kecepatan akses kabel Ethernet adalah 10 Mbps. Jadi kita bisa lihat contoh gambar Ethernet koaksial, di mana ujungnya ini mempunyai limitasi 50 ohm dan dengan kecepatannya ini tuh 10 Mbps. Yang ketiga ada teknik koaksial kabel. Kabel yang digunakan untuk instalasi antar gedung bentuknya lebih besar daripada teknik koaksial kabel, mampu menampung data dalam jumlah banyak, digunakan sebagai backbone jaringan dalam instalasi. Jadi kita bisa lihat contoh gambar di sini ya. Kabel ini bisa menghubungkan antar gedung. Jadi kabel ini dia lebih besar dibanding kabel ini, dan dia mampu menampung data lebih dibanding kabel yang ini. Itu. Oke, lanjut ada twisted pair kabel. Kabel yang berintikan tembaga yang berukuran kecil. Kabel berisi 8 buah kabel kecil yang berbeda warna. Kabel ini terdiri atas dua, yaitu kabel UTP dan kabel STP.
Jadi kita bisa melihat gambarnya. Di sini dia mempunyai tembaga kecil ya guys ya. Nih. Dan dia mempunyai 8 kabel. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia itu warnanya orange, hijau biru, hijau, coklat. Oke, lanjut. Kabel UTP atau Twister Pipe. Jadi kabel UTP ini paling banyak dikenali di luaran, dimana kabel UTP itu digunakan pada jaringan untuk menghubungkan komputer. Kedua, kabel yang tidak memiliki selubung. Kelebihannya yaitu kecepatan transfer paket data hingga mencapai 100 Mbps. Harga lebih terjangkau atau lebih murah, pemasangan yang sederhana, biaya perawatan relatif lebih murah. Ini ada contoh kabel UTP. Dia menggunakan RJ45 dan dia mempunyai 8 warna. Lanjut, kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP merupakan sebuah jenis kabel yang memiliki lubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang pada dasarnya memang dibuat untuk mengurangi gangguan elektrik. Kabel STP mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu 1. Memiliki kecepatan transfer paket data mencapai 155 Mbps. Kedua, koneksi lebih tahan terhadap gangguan elektrik daripada kabel UTP. Kelemahannya, harganya lebih mahal dibanding UTP, jarang ditemui di pasaran, panjang maksimal 100 meter, kurang dapat mengatasi penyadapan dari pihak luar. Jadi kabel STP ini dia mempunyai kecepatan yang melebihi dari kabel UTP, tapi kelemahannya dia itu harganya lebih mahal dibanding STP, dan dia hanya bisa panjangnya maksimal 100 meter. Dia tidak bisa melebihi 100 meter. Beda dengan UTP. Kalau UTP itu tanpa batas. Ini ada contoh kabel STP. Metode penghubung LAN car pada UTP. Pertama, digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang beberapa jenis seperti komputer dan hub. Kedua, pemasangan persis dengan kabel standar tanpa memperhatikan warna. Metode crossover. Pertama, digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis seperti komputer dengan komputer. Kedua, kabel yang digunakan hanya 4 buah, yaitu pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 6. Tiga, pemasangan crossover dengan menghilangkan 4 buah pin tersebut. Metode rollover digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda, misalnya router dan komputer. Kedua, pemasangannya dengan cara melingkar atau memutarbalikkan kabel bertemu dengan ujung rollover. Di sini kita bisa melihat perbedaan kabel standar ya. Standar A dan standar B. Yang pertama putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru, orange, putih coklat-coklat. Jadi yang standar B yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Jadi ini adalah sebuah strike atau ini strike, sedangkan ini yaitu cross. Fiber optik kabel. Fiber optik kabel merupakan jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus, digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Manfaat fiber optik dalam jaringan yaitu mempunyai kecepatan akses yang tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka suatu situs.
Jadi pada fiber optik ini mempunyai serat-serat yang sangat halus, bisa dilihat pada gambar. Di sini mempunyai sangat halus seratnya, tetapi mempunyai kecepatan akses yang sangat tinggi. Dia kecil-kecil tapi mempunyai kecepatan yang sangat. Selanjutnya ada kabel telepon. Kabel telepon ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung. Kabel telepon ini biasanya digunakan secara outdoor, dilengkapi dengan 3 kawat, 2 kawat sebagai penghubung data dan 1 kawat sebagai pengaman data agar tidak terputus saat dibentang. Selanjutnya kita akan membahas hub dan switch. Bagaimana sih cara kerja hub? Jadi pada dasarnya adalah sebuah pemisah sinyal atau signal splitter yang mengambil bit-bit yang datang dari satu port dan mengirimkan kopinya ke tiap-tiap port yang lain. Setiap host yang tersambung ke hub akan melihat paket ini, tapi hanya host yang ditujukan saja yang akan memprosesnya. Ini dapat menyebabkan masalah network traffic karena paket yang ditujukan ke satu host sebenarnya dikirimkan ke semua host, meskipun ia hanya diproses oleh salah satu yang ditujukan saja. Apa sih itu switch? Jadi switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Di sini ada cara kerja router. Cara kerja router itu mirip dengan brick jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI atau lapisan jaringan dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu, brick jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI atau lapisan data link dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Di sini kita akan mengenal repeater. Jadi repeater berfungsi untuk menguat sinyal dari kabel, misalnya pada sebuah jaringan LAN dengan topologi star yang menggunakan kabel UTP, juga berfungsi memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya. Dua sub yang dilewatkan pada repeater memiliki protokol yang sama untuk sebuah lapisan. Repeater juga berfungsi sebagai memperbesar batasan panjang satu segmen. Di sini ada pengertian NIC. Jadi NIC adalah kartu jaringan atau disebut juga LAN card, berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada komputer yang akan digunakan ke suatu jaringan. Di sini ada materi brick. Jadi sebuah brick biasanya disebut sebagai sebuah repeater mengcopy atau mengulang paket dari satu segmen jaringan ke yang lainnya. Bricks yang sederhana mengkoneksi segmen jaringan yang menggunakan identik kecepatan transmisi, tipe paket dan protokol. Brick biasanya digunakan untuk membangun sebuah virtual LAN dari dua LAN yang terpisah dan membagi sebuah LAN ke dalam segmen untuk meminimalkan kesempatan pada jaringan. Jadi di sini ada modem. Jadi apa sih itu modem? Jadi modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau menilai dengan lebih. Berfungsi modem. Jadi fungsi modem secara umum untuk mengubah koneksi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Sinyal yang dikirimkan dari komputer atau laptop akan dirubah menjadi sinyal analog terlebih dahulu oleh modem, kemudian akan ditransmisikan melalui kabel koneksi untuk diantarkan ke komputer-komputer lain. Jadi fungsi modem yaitu mengubah komunikasi dua arah menjadi dari sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Di sini ada salah satu contoh hub, switch, router, dan repeater. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Di sini ada gambar NIC, bricks, dan modem.
lanjut pada topik ketiga, yaitu ada IP address. Jadi apa sih itu IP address? Jadi IP address adalah suatu identitas numerik atau biner yang dilabelkan kepada suatu perangkat secara komputer. Perangkat seperti komputer, router, atau printer dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Saat ini IP address terbagi menjadi dua jenis, yaitu IP versi 4 atau IP address versi 4 dan IP versi 6 atau IP address versi 6. Fungsi IP address. Yang pertama, sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu metode untuk mengenali siapa orang tersebut. Yang kedua, sebagai alat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan sebagai alamat rumah yang menunjukkan lokasi kita berada. Untuk memudahkan pengiriman paket data, maka IP address memuat informasi keberadaannya. Ada rute yang harus dilalui agar data dapat sampai ke komputer yang dituju. Jadi apa sih itu IP versi 4? Jadi IP versi 4 adalah sebuah jenis pengamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya ada 32 bit dan secara teoritis dapat mengamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. Jumlah host tersebut didapatkan dari 256, didapatkan dari 8 bit yang dipangkatkan 4. Mengapa dipangkatkan 4? Karena terdapat 4 oktet, sehingga nilai maksimal dari alamat IP versi 4 tersebut adalah 255.255.255.255, di mana nilai hitungnya dari 0 sehingga nilai host yang dapat ditamping adalah 256 kali 256 kali 256 kali 256 sama dengan ini, atau setara dengan 4,3 miliar. Contoh alamat IP versi 4 adalah 192.168.0.3. IP address memiliki dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Apa sih itu network ID? Jadi network ID adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Sedangkan host ID menunjukkan server, router, workstation, dan host IP atau IP lainnya yang berada dalam jaringan tersebut. Alamat IP versi 4 terdapat beberapa jenis, yaitu alamat unicast, alamat broadcast, dan alamat multicast. Alamat unicast yaitu alamat IP versi 4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah interworld IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point to point. Alamat broadcast. Alamat broadcast yaitu alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to over one. Yang ketiga ada multicast. Multicast yaitu alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau beda. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to many. Di sini kita akan bahas tentang IP versi 6. Apa sih itu IP versi 6? Jadi IP versi 6 adalah protokol internet versi terbaru yang didesain sebagai pengganti dari internet protokol versi 4 yang didesain dalam RRQP 791. IP versi 6 yang memiliki kapasitas alamat address dengan 128 bit. IP versi 6 memiliki tipe alamat unicast yang dapat digunakan untuk pemilihan rute secara efisien. Internet protokol versi 6 ini terdiri dari 128 bit. IP ini 4 kali daripada IP versi 4, tetapi jumlah host yang bisa ditampung bukan 4 kali dari 128
yang setara dengan 4,3 miliar, melainkan dipangkatkan 4 jadi hasilnya seperti ini. Penulisan IP versi 6. Model IP versi 6 adalah X kali X titik 2X titik 2X titik 2X titik 2X titik 2X, di mana X adalah heksadesimal dari 16 bit porsi alamat. Karena 8 buah X, maka jumlah totalnya adalah 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Contohnya IP versi 6 yaitu FEDC 2BA 98.276 54.23210 2FEDC 2BA 98.276 54.23210. Jadi titik 2 ini yaitu pemisah dari bilangan-bilangan. Di sini penulisan IP versi 6. Model IP versi 6 adalah X kali X titik 2X titik 2X titik 2X titik 2X titik 2X, di mana X adalah heksadesimal dari 16 bit porsi alamat. Karena 8 buah X, maka jumlah totalnya adalah 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Contohnya IP versi 6 yaitu FEDC 2BA 98.276 54.23210 2FEDC 2BA 98.276 54.23210. Jadi titik 2 ini yaitu pemisah dari bilangan-bilangan. Di sini terdapat perbedaan IP versi 4 dan versi 6. Dimana di sini 32 bit, sedangkan versi 6 adalah 128 bit atau 16 bytes. Kedua, konfigurasi secara manual atau DHCP versi 4. Sedangkan IP versi 6 tidak harus dikonfigurasi secara manual, bisa menggunakan address auto configuration. IP versi 6 dukungan terhadap IPsec operasional, sedangkan di IP versi 6 tidak digunakan. Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router, sedangkan itu apa nih ya? Di sini bisa dilihat perbedaan IP versi 6. Pas saya bilang. Di sini ada perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6, di mana panjang alamatnya IP versi 4 itu 32 bit atau 4 bytes, sedangkan IP versi 6 itu 128 bit atau 16 bytes. Itu dikonfigurasi secara manual di DHCP IP versi 4, sedangkan IP versi 6 itu bisa menggunakan address auto configuration. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec operasional, sedangkan IP versi 6 itu dukungan terhadap IPsec dibutuhkan.
Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router, sedangkan IP versi SIG itu hanya dilakukan oleh pengirim. Yang kelima yaitu tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali pada paket berukuran 578 byte. Sedangkan IP versi SIG itu paket link layer harus mendukung ukuran paket 128 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 bytes. Selanjutnya, untuk mengelola keanggotaan grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management Protocol. Sedangkan IP versi SIG itu IGMP digantikan oleh Multicast Listener Discovery. Selanjutnya, checksum termasuk pada header, sedangkan IP versi SIG itu tidak termasuk. Header mengandung option, sedangkan di IP versi SIG data opsional dimasukkan seluruhnya ke dalam extension header. Selanjutnya, menggunakan RP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamat IP versi SIG ke alamat link layer, sedangkan IP versi SIG yaitu RP request telah digantikan oleh Neighbor Selection secara multicast. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.